survei di Nchart ya, itu tuh dari 6.000 pemakai 37% itu menggunakan Shopee, 37-nya menggunakan Tokped, sisanya Lazada dan sisanya yang lain. Jadi memang Shopee ini selain dia penggunanya banyak, ratingnya oke, kemudian follower Instagramnya juga sekitar 2 juta berapa sekian. Dia itu unggulannya adalah sering sekali banyak ngiklan. Kalau kita lihat Shopee kan iklannya luar biasa ya daripada yang lain. Kalau saya dari sisi marketing, Shopee itu memang pemilihan warnanya bagus. Dan kalau saya bicaranya dari marketing ya, kalau Mbak Mahayu itu kan lebih ke strategi, bagaimana tokonya bisa dilihat banyak orang, bisa menjadi bintang ya, bintang 5, terus star seller dan lain-lain. Kalau saya dari sisi marketing melihatnya memang Shopee mengemasnya cukup bagus, pemilihan warna, ikonnya, aktivitas dia, ada live-nya, fitur-fitur yang dia sediakan untuk para penjual ini cukup banyak, kemudian mudah. Tombol-tombol yang dia sediakan untuk penjual ini simple, sehingga tidak hanya anak muda, orang yang sudah sepuh pun, ibu-ibu, gampang memilih tombol-tombolnya. Itu pengalaman saya setelah di training menjadi admin. Saya diajari, jadi walaupun saya menguasai Instagram, saya juga belajar tentang marketplace, diajar sama Mbak Mayu. Menggunakan Shopee itu ternyata lebih mudah daripada Tokopedia. Itu akhirnya saya tahu, oh kenapa sih banyak sekali orang membeli di Shopee, dan akhirnya beberapa klien dari kita ini kita arahkan penjualan dimaksimalkan ke Shopee. Oh sudah perkenalannya ya? Oh iya. Jadi panggil aja Mahayu, Septi gitu aja ya. Kebetulan kita kayaknya lebih mudah daripada Wedian ya, lebih mudah. Oke. Oh iya Bu Tati, tadi sudah sempat kenalan dengan Bu Tati. Ini berarti kan harus kenal juga dengan Bapak siapa? Saya Ivan. Bapak Ivan ya. Ibu ya. Bu Ivan. Bapak Ivan, Bu Ivan. Bu Diah. Dian. Bisnisnya sendiri atau jadi satu? Jadi satu nggih. Pak Ivan sama Bu Dian. Dian. Sama C siapa tadi? Caroline ya, tak ingat-ingat ya. Jadi kalau memanggil namanya biar enak. Kalau tadi saya sudah sempat ngobrol dengan C Caroline dan Bu Tati, bisnisnya apa kita sudah sempat sharing, tapi sama Pak Ivan sama Bu Dian belum. Kebalik. Anu aja. Pak Ivan sama Bu Ivan aja. Iya. Pak Ivan, bisnisnya apa Pak Ivan? Saya di lampu variasi, truk dan bus. Saya udah main di Shopee juga. Oh gitu. Ya itu aja. Jadi otomotif. Oh iya, itu klien terakhir yang kita kelola. Kita pusing ya, karena bidangnya laki-laki banget ya. Dan itemnya sangat banyak ya. Itemnya banyak, pusing nggak Pak? Iya, sebenarnya chatnya yang kan edukasi terus itu. Iya. Jadi ya pertanyaan customer itu macam-macam lah, beda sama jualan skincare apa baju. Iya, betul sekali. Saya merasakan Pak. Putus asa ya waktu itu ya. Motret produknya juga banyak ya. Karena lampu ini serinya beda-beda dan banyak. Selamat datang, silakan. Kakak siapa ini? Monggo. Yang belum tertinggal banyak kok. Perkenalan. Tertinggalnya kenalan aja. Iya. Nggak kenal saya nggak apa-apa. Dengan Mbak siapa ini? Febe. Mas siapa? Bayu. Udah kenal ya? Oh temennya? Oh gitu, monggo silahkan. Di depan ini aja Mas, takutnya panas. Nggak apa-apa, nanti di depan hadiahnya banyak. Bisa aja ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini kenapa tidak hanya di online saja, di marketplace aja, tapi juga perlu namanya Instagram. Walaupun Instagram, WhatsApp itu tidak langsung pada transaksi penjualan. Tidak bisa kita berharap setelah kita punya akun Instagram penjualan kita meningkat, itu tidak bisa. Karena justru di Instagram sama sekali tidak ada penjualan. Kita tidak bisa mengharapkan closing deal, orang langsung beli lewat Instagram. Instagram ini hanya sebagai pancingan. Karena Instagram ini posisinya paling dekat dengan calon pembeli kita. Tapi bukan memungkinkan orang langsung beli, karena di tombolnya Instagram ini tidak ada
pilihan tombol beli. Tidak ada, hanya like, comment, share. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah orang melihat produk kita di sesuatu yang paling dekat yang setiap hari mereka miliki. Bu Ivan punya Instagram? Tiap hari pasti melihat Instagram ya? Yang biasa dilihat Instagram apa saja? Yang di follow mungkin? Kuliner ya. Nah, hal-hal seperti itu, kenapa orang itu walaupun jualannya mungkin lampu apa tadi Pak? LED ya, itu tetap harus butuh Instagram walaupun itu hanya sekedar untuk ampiran-ampiran ya, kasarannya kayak showcase-nya aja. Tapi yang harus disasar adalah orang-orang yang harus melihat postingan saya ini, orang-orang yang membutuhkan itu. Bagaimana orang-orang yang membutuhkan kita ini bisa memfollow kita? Apa kita boleh sambil duduk? Enak duduk atau berdiri sih? Duduk aja ya. Duduk? Nggak apa-apa tau duduk? Nggak apa-apa ya, biar santai kayak ngobrol ya. Kalau saya berdiri kuat sih, sepedanya kuat. Saya biar enak santai. Kelihatan ya Mas ya? Mana aku mau tutup? Oh enggak C, santai C. Jadi gini, kalau kita di Instagram itu, misal contoh kalau kuliner itu kan sangat familiar sekali. Pokoknya semua ibu-ibu pasti melihat. Anak nongkrong yang suka makan pasti melihat. Coba kalau jualannya paku, siapa yang bisa melihat? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Marketing kan bekerja di situ. Bagaimana orang tukang-tukang ini melihat paku? Berarti yang kita sasar adalah orang-orang yang membutuhkan produk kita. Yang paling gampangannya, kalau mungkin secara keilmuan bisa dengan survei Mbak Mahayu yang ahlinya. Kalau saya sebagai marketing, surveinya kan sering di lapangan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mencari Instagram yang serupa dengan produk saya. Misalkan saya di sini kan kayak Weno, saya jualan kopi. Saya akan follow coffee shop yang ada di Madiun. Kalau tempat saya jualan di Madiun, misalkan, semua coffee shop itu saya follow dulu. Followernya coffee shop tersebut saya follow semuanya. Jadi kalau misal melihat akun, kok dia nggak follow sama sekali, followernya banyak, hebat ya, belum tentu. Justru dengan kita memfollow atau kita mengikuti akun dari customer kita, itu memberikan kesempatan kita untuk mengetahui, berinteraksi, mengetahui aktivitas mereka. Jadi jangan terlalu sombong ketika kita sudah punya akun, followernya kita banyak, terus kita nggak perlu follow yang lain. Jadi kita nggak pernah melihat berandanya siapapun, nggak pernah melihat postingannya siapapun, jangan sampai. Sebaiknya di follow saja. Jadi pertama sebaiknya memang kita istilahnya membajak orang, membajak customer dunia mayanya kompetitor kita. Jadi misalkan tadi karpet ya Bu Tati ya. Bu Tati belum punya Instagram ya? Sudah punya ya Bu ya? Oh ya. Yang belum punya tadi Shopee ya. Nanti dibuatin Mbak Mayu. Tadi mau ke Mbak Mayu buatin? Bisa. Jadi kita follow dulu toko karpet yang ada. Kalau karpet kan tidak hanya lokal Caruban, jangan bisa jualan ke luar kota juga. Karena barang itu tidak rusak. Kalau makanan dikirim kan nggak mungkin, kecuali bahan yang setengah jadi atau frozen. Nah kalau karpet mau dikirim ke Kalimantan pun bisa. Searching aja Bu Instagram yang jualan karpet. Kemudian yang dia paling banyak interaksinya dengan customernya, dia posting rutin. Jadi cari akun yang dia paling terkenal, dia paling sering di like, banyak like-nya, paling banyak di komen, itu di follow. Kemudian followernya itu di follow nih semua Bu. Saya pernah mencoba ketika kita memfollow 100 orang, itu 10%-nya pasti follow back kita, kenal atau tidak kenal. Yang artinya followernya toko tersebut pasti orang-orang yang butuhkan orderan, ya sering order ke toko tersebut. Ya kita cuma sekedar, aku ya jualan loh, gampangannya seperti itu. Itu diambil dulu followernya. Nah di situ baru kita memaintain dengan postingan. Postingannya kalau bisa ya yang rutin, postingan yang bagus, tidak hanya selalu melulu menjual karpet. Kalau misal kita ambil contoh di sini karpet ya. Kalau misal memang pengen disetting seperti toko tapi di dalam Instagram, itu tidak masalah. Tapi yang penting bahasanya membuat orang itu ingin membeli. Jangan selalu melulu ukuran ini, harga ini dah. Ya paling nggak dikasih lah dua kalimat, 3 kalimat. Nyaman ya Bunda kalau bisa santai di rumah, anak belajar, ya kan?
dengan karpet yang lembut. Nah, misalkan dari sisi sebagai seorang ibu peduli sama anak, atau sesekali dikasih caption. Ini kita sudah masuk ke copywriting ya, menuliskan kalimat seperti kalau kita menulis status, kalau pas lagi marah kan statusnya menggebu-gebu, ya sama halnya seperti itu. Kalau lagi pengen menunjukkan karpet saya ini kualitasnya nomor 1, pasti tidak mau kan kalau habis beli karpetnya harus diretur karena kualitas kurang bagus. Kalau di tempat kami dijamin tidak ada retur karena selama ini. Itu kan contoh-contoh kalimat membuat orang, oh toko ini barangnya nggak pernah retur ternyata. Testimoni. Sebenarnya itu nanti lebih detailnya bisa searching di Google, banyak kupas-kupas kayak gitu. Cuma minimal harus diketahui yang pertama membaca itu dulu, membaca follower supaya orang-orang yang prospek dengan produk kita itu bisa melihat produknya kita. Jadi kalau C. Caroline tadi misalkan jual beli jasa ini ya, jasa cutting, printing, di follow itu misalkan Pink ya, Pink advertising, apalagi ya dua gitu, bintang 5 ya, apa Imago, ya Raya Printing ya, itu di follow semua followernya di, atau jika perlu sudah kebayang orang-orang yang membutuhkan jasa saya ini siapa sih? Contoh misal kafe, restoran, karena dia kan butuh dicetak brosur apa, itu di follow semua, kemudian di DM-i. Ya memang agak capek ya, tapi ya begitulah bekerja di dunia maya. Di dunia online capeknya tuh cuma mikir, badan sebenarnya kan santai duduk. Tapi kalau itu dilakukan secara rutin sebenarnya, nggak ada toko pun jualan bisa. Tokonya ya di dunia maya tersebut. Gimana Pak Ivan, ada sharing Pak? Soal kecapean tadi kayaknya Pak, mulai ketawa di kata capek. Capek juga. Bener ya Pak ya, capek. Apalagi kelola sendiri. Belum punya karyawan? Punya. Saya karyawan ada 6. Oh banyak. Yang ada bagian produksi, packing juga. Cuman untuk apa namanya, kita balik cair sama nangari komunikasi cuma kita berdua. Oke. Dan itu berbagai harus edukasi kan. Tidak kayak baju itu ukuran sekian, panjang apa namanya? Ini panjangnya berapa? Iya, iya. Dia udah ini jelas ya. Kalau kita kan beli lampu ya, dipasang nggak nyala, itu sebenarnya harus begini supaya bisa nyala terus. Ya banyak sih, kalau masanya kebalik dia nggak mau, itu kan. Iya. Jadi balas-balas kayak gitu. Oke, menarik sekali. Sama gini, Mbak Mayu mau? kalau kita di Shopee sekitar 2 tahun ya, itu ada pertanyaan juga yang pernah tak ajukan ke, ini kalau di digital marketing kenal sama Mas Jaya Rubianto yang Jogja itu di Shopee semua kendalanya ini minta tanggapan aja ya. Iya boleh. Kendalanya kan di harga sebenarnya. Iya. Karena kita tahu, saya sendiri temen yang importer sama itu tampil di situ ya. Kita jual produk yang sama dengan harga dia dengan jelas dia jual lebih murah gitu. Ya. Itu menurut jenengan ini nyikapinya seperti apa, dan tanggapan jenengan terkait harga itu bagaimana? Iya. Karena dia tak tanya kenapa harus main seperti ini, karena kita kan quantity bos, kalau kita nggak bisa jual nanti uangku mandek di situ. Jadi mau nggak mau kalau kita bicara saluran distribusi kan harus ada produsen, terus apa, distributor, dan sekarang dengan adanya marketplace atau digital marketing, saya pikir itu udah nggak ada saluran distribusi dari tangan pertama langsung bisa ke end user gitu. Dan itu kan kendalanya kita sebagai otomatis kan, kalau impor langsung kan salurnya, kalau saya barang impor, kalau misalnya kalau ibu karpet atau apa kan harus ordernya kan harus yang besar juga, kalau harus ada dapat harga murah itu nyikapinya gimana? Pendapatnya ya? Ya baik, mungkin saya sebentar Mbak Mayu. Ya. Begini, dengan adanya marketplace, Ya. kalau dari kacamatanya Pak Ivan, ini importer malah melu-melu di dunia yang sama ya kan? Akhirnya seperti nggak fair ya? Nggak fair, Ya kan? ya. Tapi kalau dari kacamata dia Pak, dari kacamata dia sebenarnya juga merasakan adanya ketidakfairan. Karena kan dia hanya bisa menjual, loh masa saya nggak boleh nih jualan langsung ke sini ya kan. Jadi sebenarnya dunia maya ini sudah mengaburkan
alur. Iya, saluran distribusi itu tadi. Betul, saluran distribusi ini menjadi hilang, menjadi kabur, tapi tergantikan sama kreativitas. Pak Ivan mungkin tidak akan jualan sebanyak importir tersebut, kalau dia jualnya murah ya kan. Tapi Pak Ivan bisa meningkatkan penjualan walaupun importirnya juga ikut jualan di kolam yang sama. Jadi kita lebih baik fokus pada yang penting jualan kita juga naik. Kalau mengalahkan dia jelas nggak mungkin Pak. Mengalahkan nggak mungkin, tapi kalau penjualan naik bisa dengan kreativitas. Jadi misalnya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Kalau saya dari sisi sales marketing ya, kita mau jualan paling banyak mungkin susah karena kita bukan pabrik, ya kan? Kalau pabrik saya jual 5.000, turun ke Pak Ivan 10.000, saya ke pembeli 6.000, Pak Ivan jual 6.000 masih rugi. Ya. Jualnya minimal 11, 12, ya kan? Padahal saya bisa jual 6.000, 7.000. Mengalahkan saya memang tidak bisa, tapi meningkatkan penjualan bisa dengan kreativitas. Bagaimana memunculkan kreativitas yang bisa meningkatkan penjualan? Problemnya customer tadi apa? Masang lampu kebalik pikirannya mati. Berarti dibuatlah video tutorial memasang sehingga orang-orang gini biasanya kalau saya pernah membeli. Saya membeli ini tidak searching di Shopee. Saya tanya, kebetulan teman saya tukang foto. Alas fotomu kok apik men, tukunya ini dikasih linknya, aku tukunya gini, cocok. Saya tidak lagi mencari di Shopee alas foto, padahal di sana harganya ketika saya ngeklik ini, di bawah kan muncul penelusuran yang lain ya kan. Kalau di dunia marketplace atau online sudah nggak ada kata fair nggak fair karena kita di sini memang perang harga ya Mbak ya. Karena kan ini internet, semua orang bisa jualan, semua orang bisa punya toko online, semua bisa memarketingi barang kita masing-masing. Nah, apa yang harus kita bisa lakukan? Benar kata Mbak Septi tadi, kita tambah kreativitas, kita tambah value tokonya kita. Value-nya kita apa? Bisa kita bikin video tutorial, bisa kita juga tambah e-book. Jadi kalau mau beli ini harus dengan ini. Semuanya kalau lampu itu kegunaannya untuk apa Pak? Maksudnya kalau beli lampu itu bisa bersama dengan apa? Apa? Bersama dengan apa? Bersama harus ada kabelnya atau ada apanya atau lampu aja. Ada nggak di situ kalau beli lampu taman? Ada lampu taman ya? Bukan, lampu yang variasi buat mobil. Lampu variasi buat mobil. Nah itu bisa nggak kita kasih bonus apa? Nah itu namanya bundling, promo bundling. Ditambah. Jadi kalau ada variasi A, kamu bisa nambah cuma 10.000 dapat ini. Nah, ini namanya promo bundling. Nah, di marketplace itu selain kita bisa kasih yang effortnya memang harus lebih ya Mbak, kayak bikin e-book, bisa bikin e-book itu di YouTube ada. Video tutorial tadi, kita kasih promo kan banyak. Kalau kita bisa star seller, di situ ada fasilitas yang namanya diskon promo gratis ongkir. Itu otomatis. Namanya gratis ongkir itu orang ada tulisan gratis ongkir itu semangat. Iya, langsung melihat tokonya. Nah, terus kemudian kalau otomotif itu yang dari saya pernah pegang, aktifkan fitur COD. COD itu presentasinya besar sekali karena bapak-bapak sukanya COD malah transfer. Nah, kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di Shopee. Apa-apa yang harus kamu lakukan di situ ada. Voucher, flash sale. Untuk tips flash sale ya. Flash sale itu nggak perlu barang yang mahal terus di flash sale rugi. Jangan. Kasih aja satu barang pemoni apa ya Mbak? Yang murah itu apa ya? Seumpamanya barang ini 10.000, kemudian di diskon 50% jadi 5.000. Tapi mungkin barang harga dasarnya itu cuma 4.000, nggak apa-apa kita 1.000 ya, untung 1.000 tapi ini untuk promotion yang gitu. Sebenarnya di Shopee ketika kita bikin flash sale untuk produk A ini nggak pasti laku, nggak terus produk A habis gitu, enggak. Cuma pancingan. Jadi trafficnya akan besar karena toko kita ada di penampilan atas Shopee-nya. Di situ orang minimal
ada toko seperti ini dengan review seperti ini dengan ratingnya yang bagus kan ya, kita kan harus rating chat bagus, rating sellernya bagus gitu. Oh, ini kayak terus kemudian ada kata-kata direkomendasikan oleh Shopee. Baik, tadi kita lanjutkan lagi, barangkali ada yang mau nyambung bertanya boleh, silahkan. CC Karoli. Oh enggak, belum ya? Belum ya. Ini tadi kan sempat ngobrol bidangnya jasa, yang agak susah memang ya. Karena jasa itu kan harus pre-order ya, nggak bisa langsung tersedia orang beli langsung kita kirim. Nah itu yang mungkin saya belum pernah mengerjakan customer kita, klien kita yang usahanya jasa. Cuma apapun usahanya sebenarnya bisa kita jual di marketplace, apalagi di Instagram. Samara itu ya? Samara Caruban itu dia main di Shopee, sama kayak gitu. Samara itu printing gitu juga? Samara printing ya. Oh gitu, oh kompetitormu Ceng? Baru tahu. Wah ini berarti dan diambil followernya dan diterapkan. Oh gitu ya. Ya karena memang kalau printing sebenarnya saat ini kalau setahu saya memang masih dibutuhkan ya. Karena semua usaha itu kan butuh. Kayak misalkan nanti Bu Tati kalau jadi buka toko di Caruban ya Bu, amin, kan tetap butuh banner buat di depannya. Nah dengan iya bisnis itu kan, bisnis apapun itu tetap akan bisa dibutuhkan kok. Kalau memang ingin trafficnya menjadi banyak banget, trafficnya penjualannya lebih besar sekali, itu tinggal kita harus tahu di mana kita harus menaruh entah dari promosi kita, menempatkan dari bagaimana kita mencari followernya. Jadi jangan sampai salah. Contoh, saya menjual produk kopi susu Ueno. Yang follow saya rata-rata misalkan ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya sudah tua-tua. Jelas saya tidak akan mendapatkan perhatian. Jadi target saya adalah anak-anak sekolah, anak-anak SMP, SMA, di mana mereka ini yang butuh tempat nongkrong. Seperti di tempatnya Ueno. Jadi kita harus sesuaikan panasan ya Pak Ivan sama Bu Ivan. Maju enggak apa-apa? Maju enggak apa-apa. Ini enggak? Kopius nanti ya. Ini apa namanya mejanya di sini sebenarnya. Majikan. Oke. Mungkin ada pertanyaan, silahkan Mas Febri sama Mbak siapa tadi? Mas siapa? Mas Dayu sama Mbak Febe. Jadi kita penting untuk mengenali marketnya, produk kita masing-masing. Kalau di angkringan, biasanya kalau yang saya ketahui nih ya, orang itu memang pembelian tidak bisa tinggi. Nongkrongnya lama, apalagi kalau wifi-nya banter ya. Jadi belinya kopi, ya kan? Kopinya itu 1000, nongkrongnya sejam. Kopinya itu kalau sekarang nggak mungkin 1000, 2000, 3000 ya, 3000 paling ya kopinya. Itu bisa 2 jam, 3 jam buka laptop. Apalagi kalau dia nge-game. Terus selain itu mau di upselling sampai upselling itu ditawari menu yang lain itu juga susah. Apalagi kalau itu teman-teman sendiri yang datang. Produk Ratego gitu loh. Ya kan? Ya masuk ngopi tuh orang mangan toh. Gitu kadang orang ya orang harus mangan sama omah ya. Kayaknya pesen cuma kopi, habis kopi es teh, terus kadang sanggup minum sendiri. Ya itu agak susah memang. Kalau meningkatkan penjualan dari per orang belinya biasanya 5.000 menjadi 10.000 itu susah, berarti tambahin orangnya. Ya, jadi customer unitnya yang perlu ditambahkan. Melihat dulu kondisinya Mas Dayu. Kalau yang bisa dilakukan adalah membuat orang menjadi pembeliannya meningkat, ya berarti fokus di situ. Nggak usah mengejar banyak orang masuk ke tempat kita. Contoh halnya saya berikan contoh seperti sekarang ini iClub. Mas Dewi pernah ke iClub? Iya. iClub sama Ueno. Sebelum ada Ueno, iClub tuh ramai Mas. Jadi anak muda itu nongkrongnya ke iClub. Saya ngamatinya dari parkiran. Parkirannya banyak kendaraan motor. Ya, roda 2 ya. Itu anak muda banyak itu waktu itu. Karena dia merasa mendapatkan tempat yang nyaman, ya kan? Terus secara kekiniannya dia dapat, akhirnya muncullah Ueno, coffee shop yang lain banyak sejenis seperti Ueno. Harganya lebih murah, nyamannya juga hampir sama. Hilanglah customernya iClub ini. Nah di situ ketika saya di sini sebagai misalkan Mas Dayu dengan angkringannya, padahal ini omsetnya harus naik nih. Jangankan naik, stabil aja susah karena diambil. Jadi customernya direbut nih sama kompetitor yang dia
punya produk lebih murah, sama-sama nyamannya. Kalau saya harus perang mengambil customer mereka, artinya saya kan harus memberikan sesuatu yang lebih dari kenyamanan di kompetitor tersebut. Kalau di sana memberikan aku iso ngene, kan saya harus bisa memberikan ngene dua, ya kan? Ngene saya ngasih ngene. Memberikan dua itu kan tidak mungkin gampang. Harus survei dulu, orang ini nyamannya di coffee shop, oh ternyata bangunannya outdoor, misalkan sekarang model industrial. Apakah saya harus membangun industrial? Merubah tampilan iClub menjadi itu kan susah juga. Pertama susah di duit, bangun ya kan. Langkah yang paling mudah untuk iClub yang ini kehilangan customernya, dinaikkan harga atau kita fokus pada segmen orang-orang yang tidak mungkin dimakan atau didatangkan ke Ueno sebagai kompetitor yang tadi. Artinya orang-orang high class, misalkan kalau ibu bapak saya, kakek nenek saya, nggak mungkin dia datang ke coffee shop dengan musik yang mungkin agak berisik, anak muda cekik-cekik itu kan orang tua nggak nyaman. Artinya saya harus fokus terhadap orang-orang seperti itu untuk datang ke tempat saya. Karena orang-orang segmen tersebut dia duitnya agak banyak, sehingga saya bisa meningkatkan penjualan walaupun jumlah customer saya hilang separuh. Jadi kembali lagi ke utama tadi Mas Dayu, meningkatkan omset itu kan ada dua cara. Mau menambah yang beli atau orang yang sudah beli itu belinya menjadi banyak. Kalau belinya menjadi banyak, pilihannya misal itu mungkin bisa dibuatkan paket kopi sama makan atau ditambah varian menu. Kalau sebelumnya jualannya cuma Indomie misalkan nasi jotos ya, coba bikin menu nasi goreng. Nasi goreng misal dengan harga 10-15 ribu kan orang masih mau membeli. Atau bikin nasi ayam penyet. Kalau nasi jotos 5 ribu, ayam penyet dijual 15 ribu, orang masih mau membeli. Artinya kalau dia beli ayam penyet kan, dia yang biasanya keluar 5 ribu nasi jotos, malih 15.000. Saya ikut di bengkel simpan itu. Lama-lama kan kayak ada pilihan ganda itu misalnya pembeliannya minimal berapa, nasinya sudah kali atau apa itu. Mulanya itu mesti cemprok juga kan. Lebih keluar dari Magelang atau Kuano, tadinya gitu. Bisa Kak Sunda itu loh. Kan sudah sepi. Manual saja. Soalnya saya tahunya kan yang kayak titian itu loh, pilih yang berapa persen. Jadi minimal pembelian berapa, nanti dapat cashbacknya berapa persen pembeliannya itu loh. Akhirnya tuh sampai ya 25.000 per pasang. Makanya terus akhirnya nggak saya saranin gitu. Sebenarnya bisa sih. Udah lama aku yang gitu. Kayak yang orang lebar itu saya ikut terus. Ya, flash sale. Apa ya? Mungkin itunya aja. Dekorasi tokonya tambahi sama video. Nanti ditulis langsungnya. Video bikin sendiri bisa toh? Sebenarnya videonya ini kan lebih ke bahan ya. Saya yang bukan karena selama ini kan masih punya jasa. Jadi cuma jenis bahan ini finishingnya seperti ini, teksturnya seperti ini, cuma kayak begitu gitu. Oh, enggak. Ini aja proses cutting atau bender, enggak bender juga. Apa aja seperti apa? Cutting, yang kecil, paper aja. paper. Maksudnya waktu keluar dari printer gitu loh mungkin. Itu di video. Mungkin lebih ini aja. Apakah itu yang beli orang yang mengutamakan kualitas atau dia yang butuh sesuatu yang unik, menarik? Banyak, makanya aku lihatnya jadi kualitas karena mereka berjualan. Ini dengan aneh, sudah nggak ada tempat. Kalau misalnya unik, nggak juga karena mereka kirim desainnya mereka sendiri juga. Oh, yang desainnya mereka bukan desain dari saya. Berarti ini kualitas bahan awalnya dulu saya masih belum keluar mesinnya, keluar dari mesin cuttingnya, proses cuttingnya. Tapi lama-lama akhirnya mereka nggak terlalu butuh ngerti untuk itu, mereka lebih butuh ngerti bahan ini kayak apa sih, bedanya ini sama apa, saya baru gimana. Edukasinya, ya. Kalau saya motret ini hobi ya.
Angel sama sudut pandang kamu benar ya? Angel ya. Angle-nya. Angel, kok angel? Angel itu apa? Angel. Angel. Ya, betul. Nanti boleh motret apa saja yang dibawa. Iya. Biar tahu. Nah, iya posisinya. Kalau barang saya nggak bisa enggak. Besar ya Bu ya? Anu aja. Alamatnya mana Bu? Alamatnya mana? Katanya mau posisi Serabi. Saya Wonorejo itu loh kayak dulu nggak masih terus masuk. Contoh seperti ini. Kalau karpet mungkin nanti Bu lebih bagus kalau karpet langsung dijeber. Dulu saya pas awal-awal yang gitu apa sampai capek saya buka foto terus akhirnya saya minta foto langsung. Oh, sudah ada katalog maksudnya yang ready hari ini apa itu langsung dikirim dari kita. Oh, berarti tidak Tapi fotonya yang asal nggak bagus. Nah, itu. Ya. Asal jepret kadang mau separuh apa gitu. Berarti sebenarnya kalau jenengan bisa motret, maksudnya Ya, tapi cuma itu meningkatkan value. Jangan kok duit. Emang semua. Kadangnya abot. Nanti saya fotokan. Ukurannya berapa tuh Bu? Ukurannya berapa? 2 kali 3 meter tapi berat kan dulu buka lah saya tapi kan tapi kan bisa kalau moto bisa tenaga nih Tenaga kan? Bisa Nah, nyambung. nanti kita fotokan. Tenaganya bisa ya. Bisa motret tak ya Mas Ayu? kadang memiliki sopo yang belum beli Sakit Mas. Bisa. Saya dulu Bu, tapi omsetnya buat saya. Ya, pernya. Sudah banyaknya Ada. lagi. Nanti pesen menu ya. Coba makanan kan ada yang produknya makanan. Hampir sama tuh ya. Bersama seperti itu nanti tinggal ngedit aja. Kalau backgroundnya mau diganti bisa dirimu. Ini tapi kan udah bisa motret sama Mas Dayu ya tuh. Moto asal moto bisa. Oh lo. Kayaknya fotografer loh. Pinter apa dari pinter. Ya kalau makanan kan ya sebenarnya nggak susah-susah nggak sama. Sebenarnya kalau sudah jadi begini nanti kita pindahkan ke Canva. Kalau tadi yang aplikasi Bu, tadi yang mungkin butuh itu punyanya siapa ya? Tadi butuh Canva. saya bisa Oh punya Cece ya, karena butuh desain toko kan, dekorasi toko. Semuanya butuh. Yang lebih penting lagi itu caption ya Mas Septi ya. Yuk caption urut. Selain itu caption bagus, untuk captionnya copywritingnya harus bagus. Copywriting nggak harus yang copy IDR 5K kan nggak bisa gitu. Iya, Bisa weekend ngapain nih? saya masuk angkringan biasanya ibu-ibu ya Anak muda, Bu. ya biar ibu-ibu tuh masuk biasanya ini sebutannya ibu-ibu itu makanan yang berat nek sing ringan nih males kadang paling cemilan karo kopi ibu saleh mbak Ini Nasi Bu dia punya saya. sayangnya memang nggak ada skripnya, jadi tapi untungnya tidak terlalu banyak. Saya coba praktekkan sedikit ke Canva, bisa diinstal capek. Bisa diinstal Canva. Udah pernah pakai Mas Dayu? Dulu pernah. Dulu pernah ya. Kita bikin misalkan untuk Instagram ya kiriman Instagram. Bentuknya kotak. Kalau nanti untuk tadi apa banner toko ya, Iya. nanti ada pilihan apa, misalkan untuk story Instagram itu ukurannya menyesuaikan 9:16. Nah misal seperti ini kita mau ngambil karena tadi kopi kasih gambaran web kopi Nah, di sini kan ada pilihan-pilihan. Oke, misal coba ini. Ini bisa dihapus. Ini. Oh iya. Bisa ke sini banyak. Ya. Setelah nanti bisa habis ini mau ada pertanyaan nggak apa-apa. Saya. Saya di sini aja. Ini kita masukkan, kita upload, kita unggah.
Jadi dari foto yang tadi kita foto, kopinya kita masukkan. Nah, foto ini kita hilangkan dasarannya, efek seperti ini. Tinggal nanti hanya cangkirnya. Ini anaknya gitu. Mbak Princess bisa. Kamu belajar dulu, kamu pinjam kan. Oh iya, ini udah hilang. Jadi nggak perlu. Nggak perlu ngedit. Ya. Cuma bisa Photoshop sekarang, men. Nggak usah, kan Canva itu sudah Mawasi. saingannya itu anak desain grafis. Saingannya anak desain Aku kalau kuliah khusus desain grafis percuma kayaknya. Itu yang berbayar apa yang enggak? Ini pro. Yang pro. Iya. Berapa Mbak Sophie sebulan itu? Tahun. Oh setahun. Iya. Kalau sebulan ada ya? Ada. 90.000 kalau nggak salah ya. Lupa ya mas, aku bayar di kantor.